Sudah lama kami tidak siaran langsung atau live di Suara Tapian TV. Ini kali kita ingin mencoba kembali dengan antusias untuk memberi edukasi dari Suara Tapian TV. Beberapa waktu lalu, hari ini tanggal 18 Februari 2026, kami baru berbincang-bincang dengan Bapak Lasro Marbun, SHMH. Beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga inspektur di Provinsi Sumatera Utara. Kami tentu berbicara tentang pendidikan, terutama pendidikan di Tanah Batak. Banyak hal yang kami bincangkan tadi, karena pendidikan itu ternyata mengubah, memberi kemapanan untuk setiap orang karena pendidikan. Maka benar ungkapan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sihir perubahan. Pendidikan intinya sebenarnya adalah bagaimana tercerahkan. Orang yang terdidik itu pasti tercerahkan. Orang yang tercerahkan itu pasti punya reaksi akan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, kemudian diduplikasi, kemudian berdampak, berimpact pada orang lain. Bicara soal pendidikan, tentu kemerataan atau kesenjangan yang ada di Indonesia menjadi diskusi kami tadi, terutama pendidikan menyeluruh di Tanah Batak. Benar, BPS membuat pengumuman di tahun lalu bahwa kalau disurvei suku atau etnis yang ada di Indonesia, orang Batak yang walaupun bukan mayoritas di Indonesia ini, suku yang paling banyak memberangkatkan atau menyekolahkan sarjana. Itu artinya rata-rata dalam satu keluarga orang Batak itu ada sarjana. Orang Batak tidak terlalu jauh dengan memang orang Minang soal pendidikan. Tapi lagi-lagi walaupun demikian, terus kesenjangan pendidikan itu masih kita rasakan. Saya beberapa waktu lalu pergi ke beberapa wilayah di Tanah Batak, kawasan Danau Toba, terutama di Kabupaten Dairi, Sidikalang. Saya mengunjungi beberapa sekolah. Ada yang bagus secara gedung, fasilitas, tetapi juga masih banyak sekolah-sekolah yang kurang terawat, kurang layak, dan harusnya ada renovasi. Tentu bukan hanya renovasi gedung, tapi renovasi secara mental. Malah ada yang harus kita serukan revolusi mental. Bicara pendidikan di Tanah Batak, bicara hal yang harus terus didengung-dengungkan. Saya teringat dengan Pramudia Anantatur berkata bahwa 1 abad setelah orang Batak disentuh oleh sending, maka perubahan masif di Tanah Batak. Ada benarnya apa yang dikatakan Pramudia Anantatur, hanya 100 tahun setelah orang Batak mendapat sentuhan pendidikan, maka orang Batak maju pesat. Dulu sending yang kita tahu memang membuat satu konsep yang luar biasa, Pargodungan. Program Pargodungan itu di situ ada lembaga pendidikan, di situ ada gereja, di situ ada kesehatan. Jadi 3 secara menyeluruh itu harus ada. Ada pendidikan, ada agama, dan ada kesehatan. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan orang Batak di awal-awal dibangunnya orang Batak lewat sentuhan sending, pendidikan, kesehatan, dan agama tentunya. Berkaitan dengan itu,
tadi kami bincangkan dengan Bapak Lasro juga, dia punya pemahaman bahwa bicara pendidikan, inti pendidikan itu harus menyentuh 4 aspek. Apa itu 4 aspek itu? Aspek pertama, dia harus menyentuh secara intelektual. Jadi logika, rasio, dan pikiran kita dibangunkan, dibuat kritis, itulah pendidikan. Lalu kedua, juga harus menyentuh emosional. Jadi makin cerdas seseorang, makin mampu mengelola dirinya, makin mampu mengelola emosinya. Lalu yang ketiga, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu tidak bisa tidak kita harus terus lakukan karena memang itu penting dalam kehidupan seseorang. Tidak bisa seseorang maju pesat kalau dia tidak terdidik, kalau dia tidak memahami bahwa hubungannya dengan orang lain itu penting. Jadi kecerdasan sosial, kecerdasan relasi, bagaimana orang membangun relasi, terkonek dengan berbagai komunitas, berbagai dengan personal, dan ada ungkapan yang menarik tentang itu, makin cerdas seseorang atau seseorang kita bisa lihat kapasitasnya dari orang-orang atau lingkungan di mana dia berada. Itu artinya sosial. Kita tidak bisa tercerabut dari komunitas, tidak boleh kita hiraukan bahwa kita bagian dari sosial. Masyarakat, marga, dimanapun kita berkumpul, kita membutuhkan itu. Tentu bagaimana kita hidup dan eksistensi kita juga ada di perkumpulan itu, organisasi itu penting. Lalu kemudian terakhir spiritual atau agama. Ada yang menyebut religiusitas, tapi saya lebih setuju disebut spiritual. Bagaimanapun orang yang cerdas itu tadi intelektualnya bagus, emosinya bagus, dan juga sosialnya bagus, tetapi spiritual yang membuat kita kokoh, yang membuat kita punya daya tahan, tentu spiritual tadi, keterhubungan kita dengan pencipta. Sebenarnya ada yang menyebut tambah satu lagi adalah kecerdasan iman. Kecerdasan iman itu orang yang berpengharapan, orang yang punya daya tahan, orang yang punya resiliensi dalam memperjuangkan sesuatu, itulah orang yang memiliki kecerdasan iman. Jadi barangkali ada pentingnya 5 tadi harus diingatkan: kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan daya tahan tadi. Itu barangkali penting didengung-dengungkan. Lagi soal pendidikan, maka kita harus juga mengkritisi bahwa pendidikan itu ternyata bukan gelar atau bahkan bukan sertifikat atau piagam atau ijazah. Rocky Gerung juga mengatakan orang mendapat ijazah itu hanya tanda dia pernah belajar. Saya kira ini menarik bahwa orang yang cerdas itu tidak menunjukkan karena dia berijazah, tetapi tentu ijazah itu kita hormati sebagai bagian legalitas. Dan memang miris kalau orang karena legalitas tadi melakukan kebohongan atau membuat ijazahnya palsu, tetapi sebenarnya dia tidak pernah mendapatkan ijazah itu. Tetapi lagi-lagi tidak itu yang utama. Jadi harus dibedakan bagaimana orang karena ingin ijazah lalu melakukan kesalahan atau membuat ijazah palsu, itu juga tentu salah. Tetapi tanpa ijazah pun memang kualitas seseorang itu tidak akan dibatasi. Kualitas seseorang itu terlihat dari kemampuan nalar dia, kemampuan sosial dia, kemampuan emosional dia, dan kemampuan bagaimana dia meyakini bahwa hidupnya ada karena pencipta memberi kesempatan. Maka orang-orang yang cerdas itu tidak pernah meninggalkan kelima atau keempat hal tadi,
bahwa dia yakin bahwa kalaupun dia ada hari ini, dia yakini itu kesempatan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Saya kira banyak yang saya ingin sampaikan, tapi kali ini yang kami resume dari perbincangan kami dengan Bapak Lasro Marbun, bagaimana kita cerdas, bagaimana kita tercerahkan, agar pendidikan itu tidak sia-sia. Sekarang kita berbangga pada negara ini dengan 20% anggaran pendapatan negara disisihkan atau disiapkan. Barangkali dari 4.000 triliun APBN kita, 800 triliun itu diberi untuk pendidikan. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh biaya pendidikan itu dibuat untuk mengelola pendidikan itu? Itu masalahnya. Ternyata kita tiap-tiap waktu selalu melihat secara kasat mata bahwa selalu ada kecurangan, ada orang-orang yang dalam lembaga pendidikan misalnya tidak jernih atau tidak bersih mengelola dana pendidikan itu. Belum lagi kita miris karena banyak hal yang harusnya lembaga pendidikan lakukan tetapi tidak dilakukan. Maka kembali sebenarnya soal pendidikan bicara pada personal. Orang yang memahami pendidikan itu mencerahkan, dia akan sangat cerdas, dia akan sangat yakin bahwa dirinya harus disupport, harus memperbaiki dirinya dengan kemauan, dengan kebiasaan dia untuk makin memperbaiki diri. Makin cerdas seseorang, makin dia tercerahkan. Inti pendidikan adalah tercerahkan. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.